Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Riri Renggani, Sarjana Sastra, Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Maiselda Fadatus Salma dengan NIM 230512144042 dari Sistem Informasi 2023B untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Pemasaran UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi sosial media pada toko sepatumu. Latar belakang, penggunaan teknologi informasi atau TI melalui media sosial telah menjadi strategi pemasaran yang penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Dalam era digital saat ini, dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih, solusi teknologi seperti smartphone atau ponsel memiliki peran penting dalam memfasilitasi kehidupan sehari-hari dan mencerminkan cara berpikir, bekerja, dan berperilaku. Smartphone telah memudahkan transaksi bisnis, memungkinkan perencanaan dan implementasi bisnis melalui internet, serta mempermudah konsumen dalam membeli dan menjual produk atau jasa tanpa harus pergi ke toko fisik. Menghadapi mekanisme pasar yang semakin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM, terlebih lagi dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi media sosial. Media sosial merupakan pilihan utama yang diminati oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Media sosial memiliki pengaruh yang besar, memungkinkan masyarakat untuk menerima informasi dengan akses yang mudah, murah, dan cepat melalui internet, sehingga media sosial dimanfaatkan oleh para pengusaha UMKM untuk lebih berani mempromosikan produk-produk mereka karena jaringan internet yang luas dan tanpa batasan waktu dan wilayah, menjadikan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital memberikan peluang besar bagi usaha UMKM untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, memperbaiki kualitas produk dan layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka di era digital saat ini. Media sosial memberikan lingkungan digital yang interaktif dan partisipatif, memungkinkan pelaku UMKM untuk menarik pelanggan baru, menjangkau pelanggan yang sudah ada secara lebih efisien, melakukan komunikasi timbal balik, dan meningkatkan kerjasama dengan orang lain. Banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran produk mereka, padahal media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk mereka. Nah, dari pemaparan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti salah satu UMKM yang berada di daerah sekitarnya, yaitu toko sepatumu. Toko sepatumu merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang perdagangan dengan fokus bisnis pada usaha penjualan sepatu yang dititipkan oleh produsen sepatu. Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis menuntut toko sepatumu untuk memasarkan produknya dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial telah menjadi strategi pemasaran yang tidak dapat diabaikan bagi UMKM termasuk toko sepatumu. Hal ini memberikan peluang bagi toko sepatumu untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu yang pertama, apa saja jenis media sosial yang digunakan untuk pengembangan pemasaran pada toko sepatumu? Kedua, bagaimana pemanfaatan media sosial dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pemasaran UMKM khususnya pada toko sepatumu? Yang ketiga, bagaimana penggunaan platform media sosial yang digunakan dapat meningkatkan interaksi konsumen dan pemahaman mereka terhadap produk yang ditawarkan toko sepatumu? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui apa saja jenis media sosial yang digunakan untuk pengembangan pemasaran pada toko sepatumu. Yang kedua, menganalisis pemanfaatan media sosial sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pemasaran UMKM khususnya pada toko sepatumu.
Yang ketiga, menganalisis penggunaan platform media sosial sebagai alat interaksi konsumen dan pemahaman mereka terhadap produk yang ditawarkan oleh toko sepatumu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan, maka penelitian mempunyai manfaat antara lain. Yang pertama, memberikan pandangan untuk mengoptimalkan penggunaan jenis media sosial tertentu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan toko sepatumu. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang pemanfaatan media sosial bagi perkembangan pemasaran toko sepatumu. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan media sosial memberikan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai produk yang ditawarkan oleh toko sepatumu. Batasan istilah. Yang pertama yaitu media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi interaksi sosial. Dalam penelitian ini, platform digital merujuk pada penggunaan seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk pemasaran produk UMKM yang dapat memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menarik pelanggan baru dan menjangkau pelanggan yang sudah ada secara lebih efisien. Yang kedua ada teknologi informasi atau TI, istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi secara digital. Penggunaan TI dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan, dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu ada pengembangan pemasaran UMKM. Pengembangan yaitu proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, dan perubahan positif. Pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial menjadi krusial bagi pengembangan pemasaran UMKM, memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran produk mereka dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Pemasaran yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu jenis usaha berskala kecil dengan bidang tertentu yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok. UMKM yang disebut dalam penelitian ini yaitu toko sepatumu. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu ada Anissa Utamiwala dan Nur Laila pada tahun 2021 yang berjudul Pemanfaatan Instagram dalam Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah Keripik Tempe Alkalif pada masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan Instagram dalam pemasaran produk UMKM. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Instagram telah meningkatkan penjualan hingga 40%. Penelitian yang kedua yaitu dari Tri Sagirani dan Muhammad Edwin tahun 2018 dengan judul Perancangan Sistem Informasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Meningkatkan Layanan pada Pelanggan. Hasil penelitian ini yaitu diharapkan dengan perancangan sistem informasi, UMKM dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada Kabib Alia dan Singgi Purnomo pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi atau TI seperti e-commerce memiliki dampak positif pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Surakarta. Dampak tersebut meliputi peningkatan jumlah pesanan, produksi, pendapatan, dan penambahan konsumen baru. Landasan teori. Yang pertama ada pemasaran. Dalam buku Manajemen Pemasaran Dr. Rahayu Budi Tanama tahun 2017, pemasaran adalah suatu kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan keterampilan antara perorangan atau kelompok dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan saling menukar produk atau jasa satu sama lain. Yang kedua ada pengembangan. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan merupakan aktivitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan prinsip-prinsip dan teori ilmiah yang telah terbukti kebenarannya guna meningkatkan kinerja, kegunaan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, atau menciptakan teknologi baru. Dalam konteks bisnis, pengembangan dapat diartikan sebagai upaya seorang pelaku bisnis untuk memperluas jaringan pasar
dalam pengenalan produknya terhadap konsumen yang sudah loyal atau calon konsumen yang akan membeli suatu produk perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu ada UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Tambunan tahun 2013, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan kewirausahaan, dan menyediakan barang dan jasa yang bervariasi. Yang keempat yaitu ada teknologi informasi. Menurut Warsita, tahun 2018, teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi dapat membantu organisasi atau individu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari proses bisnis, produk, atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima yaitu ada sosial media. Sosial media menurut BK Lewis 2010 merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan. Keberadaan media sosial memang menjadi salah satu media pemasaran yang paling mudah dan murah, yang membuatnya menjadi pilihan yang populer bagi para pelaku UMKM. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mauleong tahun 2017, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data dan data penelitian. Sumber data merupakan dari mana data penelitian didapat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang akan dikumpulkan berdasarkan informasi yang didapatkan dan langsung diperoleh peneliti dari responden atau pihak pertama saat bertemu langsung. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis dari responden, melainkan data diperoleh dari pihak lain. Data sekunder didapatkan dari hasil studi pustaka, referensi, jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara langsung dengan pertanyaan terbuka terkait pemanfaatan media sosial sebagai pengembangan pemasaran. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam terkait dengan masalah yang diteliti. Yang kedua ada observasi. Peneliti melihat, mendengar, dan memberikan makna pada objek penelitian serta menarik kesimpulan dari apa yang diamati. Teknik analisis data. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Selanjutnya ada penyajian data. Sajian data ini mencakup berbagai jenis informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif untuk mengetahui jawaban responden mengenai masalah penelitian yang ada dengan mengorganisasikan dan menggabungkan data ini. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.
Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.